Ya. Masa ini gimana ini? Ini ya. Ini. Di atasnya ada bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ولا بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati mudir dari lembaga hafalan Quran apa namanya? Imtaq Zir bin Hubaish. Zir bin Hubaish radhiyallahu anhu. Al-Ustaz Ruslan, para sahabat sekalian yang kami hormati, dan kepada seluruh santri, seluruh anak-anak kami, para kufar kitabillah yang saya cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Juga diikuti dengan mempraktekkan adab-adab, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Apa yang kalian sedang berada padanya, baik itu asatid maupun para siswa, ini adalah suatu kebaikan. Kebaikan di atas kebaikan. Karena yang kalian hafalkan adalah kalamullah. Yang kalian hafalkan adalah kitabun la raiba fihi. Kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ya. Karena kita hidup di zaman banyak manusia, lebih banyak manusia membaca yang meragukan dan meninggalkan yang tidak ada keraguan padanya, yaitu Al-Quranul Karim. Sementara kalian alhamdulillah yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan persetujuan orang tua kalian
kemudian dibimbing oleh para asatidz ya dalam membawa kitab Allah. Jadi tidak sekedar menghafal, tapi membawa. Makanya orang-orang yang menghafal Quran disebut dengan hamalatul Quran. Orang-orang yang membawa Al-Quran itu. Gimana dibawanya? Dalam dadanya, dalam hatinya. Yang mana seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada di atas gunung, maka gunung itu akan hancur, lebur, karena tidak sanggup, tidak kuat membawa Al-Quranul Karim. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan hati sebagian orang-orang beriman, yaitu para penghafal Al-Quran dari umat Rasulullah SAW, hati mereka kuat untuk membawa Al-Quran ini. Oleh karena itu, antum sekalian tidak usah ragu, tidak usah sedih, tidak usah gelisah, ya, tentang keberadaan antum sekalian di tempat yang mulia ini. Artinya di tempat yang kalian berbuat sesuatu yang mulia, ya, berbuat di tempat yaitu suatu perbuatan yang mulia, yaitu menghafal kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim, kitab ini, ya, Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ya, ini yang memang seyogianya kita hafalkan. Ya. Dalam menghafal Al-Quranul Karim memerlukan banyak hal. Pertama adalah harus ada keikhlasan dalam diri setiap orang yang akan menghafal Al-Quranul Karim. Ikhlas artinya dia berbuat hanya karena Allah. Dia menghafal ayat Al-Quranul Karim benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keikhlasan ini adalah yang meringankan sesuatu yang berat, meringankan, memudahkan sesuatu yang sulit. Itu dengan keikhlasan. Makanya sebagian ulama mengatakan al-ikhlasu ruhul amal. Ruhul amal. Keikhlasan itu adalah ruh dari amal. Kita ini punya fisik. Dalam fisik kita ada ruh. Kalau ruh dicabut, fisiknya diam, tidak bisa bergerak. Ya. Nah, ruh dari setiap amal seorang mukmin adalah keikhlasan. Al-ikhlasu ruhul amal. Dengan ikhlas itu tadi akan hidup. Ya. Amal kita seakan-akan ada ruhnya, ada nyawanya, sehingga dia menjadi sesuatu yang hidup, diangkat oleh Allah Ta'ala, dibawa oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang paling pertama dan utama, kalian harus menanamkan dalam diri kalian, ya, adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya yang milik Allah itu, yang diterima oleh Allah itu hanya agama yang murni, hanya amalan yang diikhlaskan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah. Jika seorang itu ikhlas, maka dia akan banyak mendapatkan keberuntungan,
amalannya menjadi ringan, kemudian dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan itu. Nah, karena itu ada wasiat dari Nabi alaihi salam. Pertama kali beliau mengatakan tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu harus dengan niat dan keikhlasan. Ya. Kalau kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka amal itu akan ringan, tidak menjadi beban yang berat. Tetapi kalau kita tidak ikhlas, maka amal itu menjadi berat. Satu contoh yang ringan, ya. Ini gelas air bukan sesuatu yang berat. Kalau ada seorang menyuruh salah satu dari antum, tolong bawa air ini dan serahkan ke fulan, ada tamu. Dan kalau orang itu ikhlas, dia dengan ringan hatinya, ringan jiwanya, dia akan membawa dengan menganggap itu suatu hal yang kecil. Ya. Tetapi kalau ada seorang yang disuruh untuk membawa air segelas ini kepada tamu, dia tidak ikhlas. Masa aku terus yang disuruh, pulang kau yang disuruh. Nah itu menjadi berat. Maka dari itu keikhlasan ini sesuatu yang sangat penting di dalam kita beramal. Apalagi menghafal Al-Quran bukan hal yang ringan, bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kalian betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk diingat sebagai peringatan. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran ini? Allah memudahkan, ya, untuk mereka yang betul-betul ikhlas dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghafal dan menjaga Al-Quran ini. Ada perkataan dari seorang alim namanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, salah seorang mujahid fisabilillah, seorang dermawan, ya, yang beliau itu mendermakan hartanya di jalan Allah, dan hidupnya zuhud, hidupnya sederhana, tidak cinta kepada dunia. Ada pesan dari beliau. Siapa namanya? Siapa? Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan, awalul ilmi an-niyat. Awalul ilmi an-niyat. Permulaan dari menuntut ilmu itu adalah niat. Harus diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan sampai niatnya itu dikotori. Ya mungkin antum sekalian ini, apalagi yang masih di bawah umur misalnya, pokoknya disuruh oleh orang tuanya, aku disuruh mondok, hafal Quran. Kadang-kadang dia tidak ada niatnya. Pokoknya aku nurut orang tua. Nah itu tidak ada masalah. Nanti semakin dewasa kalian, ya, semakin dewasa itu akan muncul kesadaran itu untuk mengikhlaskan dalam menuntut ilmu. Jadi kata beliau, awalul ilmi an-niyah. Permulaan dari ilmu harus niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Lalu kata beliau, thumma al-istima'. Thumma al-istima'u. Kemudian mendengar dengan seksama. Karena ada orang mendengar itu sekedar lewat. Ada orang mendengar dengan konsentrasi. Itu namanya istima' namanya. Ya, jadi ada as-sama', ada istima'. Sami'a yasma'u sama'an, itu mendengar, sekedar dengar. Ya, sekedar mendengar.
Seperti Anda kalau lewat misalnya di satu masjid, sana lagi ada orang ngaji misalnya, atau ada sholat berjamaah, Anda sekedar lewat dengan situ dibaca, dikumandangkan adzan misalnya, atau apalah, sekedar lewat, kemudian suara itu masuk, itu namanya sama. Sedangkan istima itu mendengar dengan seksama. Kalau dia mendengar orang yang mengumandangkan adzan, tidak sekedar mendengar, tapi direnungkan, ya, artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan seterusnya. Sampai pada hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Dia renungkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini namanya istima. Nah, demikian pula dalam menuntut ilmu, ya. Kalau kalian menghafal, mungkin ustadznya baca duluan, baru kalian ikut misalnya, itu harus istima. Jangan sekedar sama, ya. Harus istima, dengar dengan konsentrasi, ya. Dan betul-betul memperhatikan, ya. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu." Kalau Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dengan seksama. Oleh karena itu seorang kadang-kadang naik mobil, itu Al-Quran dibunyikan hanya sekedar yang menemani dalam perjalanan, tapi dia ngobrol dengan teman sampingnya. Ini sebetulnya adab yang kurang baik. Sebaiknya dimatikan daripada sekedar supaya orang dengar di sampingnya bahwa mobilnya bukan ngaji, ya. Sementara dia ngobrol. Nah, ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu, kita kalau mendengar Al-Quran dengan istima. Kalau tidak quri Al-Quran fastami'u lahu, ya. Kalau dibacakan Al-Quran, dengarlah dengan seksama. Ini yang kedua, yaitu al-istima. Kemudian yang ketiga, al-fahmu. Langkah ketiga dalam menuntut ilmu itu thumma al-fahmu, kemudian memahami. Nah, ini ada kaitannya dengan istima. Kalau orang dengar dengan seksama, kira-kira paham apa enggak? Insya Allah paham. Dan kalau sekedar dengar, ditanya oleh gurunya, tanya oleh ustadznya, apa yang kau katakan tadi? Iya, wallahu a'lam. Karena sekedar mendengar, tidak mendengar dengan seksama. Kalau seorang mendengar dengan seksama, maka insya Allah dia akan paham. Akan memahami itu sesudah istima. An-niyah, kemudian al-istima, kemudian al-fahmu, ya. Yang keempat, thumma al-hifzu, kemudian dihafalkan. Apa yang didengar dan seksama, ya, yang dipahami betul, itu kemudian dihafal, ya. Thumma al-hifzu, karena hafal itu penting, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami yang menjaganya. Ya, Allah Ta'ala menjaga dengan perantaraan para ulama, para penuntut ilmu, dan mereka menghafal Al-Quran. Maka dengan menghafal Al-Quran itu terjaga Al-Quran, terpelihara. Oleh karena itu, kalau ada orang yang merubah Al-Quran, satu huruf atau bunyinya agak beda, ketahuan, ya. Karena apa? Ada para penghafal. Nah, kalian insya Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang betul-betul menjaga Al-Quran. Jangan menghafal. Fadilah yang besar, ya. Mumpung kalian masih muda, usianya masih, yakni usia muda, hafalan otaknya masih cemerlang, ya. Belum banyak urusan, belum banyak masalah-masalah, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ustaz, kalau aku kok sulit menghafal, Ustaz.
Tak sulit sebetulnya. Cuma kurang konsep. Ya. Bagaimana cara supaya kita menghafal dengan lebih baik? Nah, sebelum kita menghafal itu baca dulu. Baca itu jangan 2 kali, 3 kali baca satu ayat kemudian mau usaha hafal tidak. Kalau perlu 50 kali baca sambil melihat. Bukan baca tutup mushaf, enggak. Kadang-kadang ada teman-teman kalau hafal ayat itu baru harus tutup. Ya, itu keliru, salah besar. Ya. Salah. Jadi kalian ketika akan menghafal bagian dari Al-Quran, satu halaman misalnya dibagi 3 atau dibagi 4 misalnya ya. Pertama sebelum menghafal ya, itu baca dulu bagian yang pertama tadi. Mungkin dikasih tanda. Aku hafal ini, ayat ini sampai ayat ini dibagi 4 misalnya. Ya. Hafal bagian pertama. Tapi sebelum menghafal baca dulu. Baca dan melihat mushaf itu. Baca dan melihat mushaf. Sampai 20 kali, 30 kali lihat. Baru kemudian mulai ditutup Al-Quran. Ya. Kemudian mencoba menghafal. Setelah menghafal dengan bagus, pindah kepada bagian kedua. Dari halaman itu. Baca lagi 30 kali, 40 kali, baca dan melihat. Ya. Kemudian mencoba menghafalnya. Setelah menghafal bagian kedua, jangan lanjut ke bagian ketiga. Tapi diulangi dari pertama dan kedua disambung dan seterusnya. Jadi dulu Ustaz punya pengalaman dalam menghafal Quran. Ya, semoga Allah mengampuni karena banyak urusan banyak dan itu ini sudah sebagiannya khairan insyaallah. Jadi itu metode cara dalam menghafal. Kemudian harus ada waktu untuk murojaah. Waktu pengulangan harus ada. Selain waktu penambahan. Ya, penambahan hafalan. Ya, harus ada waktu untuk murojaah. Insyaallah Ustaz-ustaznya lebih pengalaman dalam masalah ini. Kalian ikuti dengan baik. Jadi keempat adalah al-hifdhu. Ya, ilmu itu dihafal. Kemudian yang kelima, al-amal bihi. Al-amal bil ilmi. Diamalkan ilmunya. Seorang misalnya hari ini aku hafal surat Tabarok Al-Mulk. Dipraktekkan kalau sudah hafal, bangun sebelum subuh misalnya, ya. Kemudian sholat witir atau tahajud, ya hafalannya diulangi supaya dia melekat pada hati, ya. Atau pada waktu sholat sunnah sambil menunggu imamnya datang, kalian mengamalkan, ya. Walaupun sedikit, satu halaman bagi 4 misalnya, rakaat pertama ini, rakaat kedua ini, ya, dan seterusnya. Intinya diusahakan dulu diamalkan, dipraktekkan. Dan yang terakhir apa yang keenam? Baru an-nashru, menyebarkan. Kalau kalian sudah insyaallah sudah dewasa, sudah banyak ilmunya, saatnya untuk mengajar, baru diajarkan pada orang lain. Jadi ini yang disebut oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala tentang menuntut ilmu. Ya, ada 6 langkah. Yang pertama apa? An-niyah. Yang kedua, istiqamah. Yang ketiga, al-fahmu. Yang keempat, al-hifdhu. Yang kelima, al-amal. Yang keenam, an-nashru. Alif lam nun shin ra. An-nashru, bukan an-nasru. Karena semua ada bedanya. An-nashru itu menyebarkan. An-nasru itu apa? Kemenangan. Menolong. Ya. Kalau an-nasru apa? Isim. Burung elang, ya. Burung merpati, burung garuda itu, ya, elang besar itu namanya an-nasru. Nun sin ro. Kalau nun sad ro apa? Kemenangan atau pertolongan. Kalau shin an-nashru,
menyebarkan. Nasyaro yang syuru. Itu hebatnya bahasa Arab. Salah huruf apa ganti huruf maknanya beda. Ngerti? Ya. Jadi itu diantara keutamaan dari bahasa Arab. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sudah bicarakan tentang poin yang pertama, yang tentang adab-adab menuntut ilmu adalah al-ikhlas. Kemudian yang kedua, ini poin-poin penting, as-sabr. Harus sabar dalam menuntut ilmu. Kalau tidak ada kesabaran, sulit. Sama halnya dengan hafalan. Seorang menghafal Quran, menghafal hadis, kita harus sabar, mengulang-ulangi seperti yang Ustaz katakan tadi. Satu bagian 30 kali, 40 kali, 50 kali, tergantung dari kecerdasan. Semakin lemah, semakin diulang-ulangi. Iya, semakin banyak pengulangannya. Ya. Jadi ini membutuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar, tidak bisa. Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan Nabi Khidir. Ya. Nabi Khidir mengatakan, ya Nabi Musa, kamu tidak bakal sabar berjalan dengan aku. Kamu tidak bakal sabar mengikuti aku. Kata Musa, tidak. Insya Allah saya bisa sabar padamu. Begitu Nabi Khidir berbuat sesuatu, ditegur oleh Nabi Musa. Loh, bukankah aku bilang kamu tidak sabar? Nah, ini contoh yang diambil di antara pelajaran itu, ya, dari kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Ya, ini murid dekat dengan guru. Ya. Jadi pada batas-batasnya. Yang kedua, sabar. Jangan tergesa-gesa. Para ulama-ulama dahulu mereka itu sabar. Dalam menuntut ilmu, masih kecil mereka hadir di majelis ilmu, dibawa oleh orang tuanya, belum apa-apa. Mereka duduk, saat mereka akan bermain, tapi disuruh datang. Kalau sampai mereka jadi ulama dengan kesabaran. Orang menuntut ilmu, apabila ingin ilmunya itu dia mencapai, harus sabar. Ya, sabar. Nah, sabar ini tadi ada kaitan dengan ikhlas. Seorang kalau ikhlas karena Allah Ta'ala, dia akan sabar. Tapi kalau dia tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, sulit untuk bersabar. Jadi as-sabru fi thalabil ilmi. Sabar dan menuntut ilmu itu salah satu faktor yang membuat seorang itu berhasil dalam menuntut ilmu. Kita banyak sebetulnya cerita para ulama-ulama dalam mereka menuntut ilmu, mencari hadis, menghafal Quran dan yang lainnya. Semua kisah-kisah mereka itu penuh dengan kesabaran. Termasuk kesabaran dalam beramal, dalam beribadah, harus sabar. Ada seorang salaf, dia mengatakan, aku merasakan nikmatnya sholat malam, sholat tahajud setelah 20 tahun aku kerja. Setelah berapa tahun? 20 tahun mengerjakan sholat tahajud, baru merasakan nikmatnya sholat malam itu. Apalagi para penghafal Quran, cobalah dilatih minimal witir kalian itu, minimal sholat witir. Bangun sebelum subuh, wudu, sholat witir. Ya. Sholat witir minimal berapa rakaat? Satu. Ya, yang lumayan 3. Kalau kalian bisa rutin, alhamdulillah. Dipraktekkan ilmunya dengan penuh kesabaran. Mungkin kalian makan tidak enak, ya, mandinya antre. Kalian masya Allah, zaman sekarang sudah jauh lebih baik. Ustadz ini di pondok sudah 40 tahun, dan keluar dari pondok. Ya, selalu dengan asrama hidupnya Ustadz. Ke Gontor dulu tahun 81, belum ada dakwah tauhid dan sunnah. Ya. Tahun 80, saat mungkin orang tua kalian belum nikah. Ya. Di sana 8 tahun. Ya. 8 tahun. Misalnya ngajar. Setelah belajar dipilih jadi guru dari ustaz. Ya dia selama makan berasnya masya Allah. Tahu katul kan? Tahu katul? Katul itu kulit padi yang masih ada dalam beras. Itu katul namanya, masih jauh. Ya, nasi kami penuh itu, ya, penuh dengan itu katul itu, karena ribuan orang siswanya.
Kalau harus dibersihkan ya tidak mungkin kelihatan. Iya. Sabar. Tempenya kayak triplek tipis. Iya. Loh iya. Iya. Karena sulit diikunya itu. Tapi sabar kita itu. Sekian tahun. Ya. Iya. Yang lauknya itu tahu, tempe, hijau kan makanan yang utama. Apalagi zaman dulu. Iya. Kalian Masya Allah sih setiap minggu mungkin daging, ada telur. Masya Allah sekali. Ya bersyukurlah Allah Ta'ala. Dibanding zaman dulu. Sayurnya itu nangka muda atau nangka muda. Iya. Banyak kunirnya tok. Warna kuning, karena kunirnya banyak. Santannya encer, cer. Tapi kita ini sabar, makan sudah seadanya. Karena tujuan kita bukan untuk itu. Tujuan kita belajar untuk ini. Dari Gontor ke Sulawesi, ya, di pondok di Darul Hufat 77, Juara sana. Itu ada masjid dibangun oleh Bapak Muhammad Yusuf, jenderal dulu. Ya, dekat situ. Sederhana juga. Mau makan ke empang, ke tambak, ya, cari ikan. Iya. Setelah itu Tengaran, Salatiga. 2 tahun di sana jadi guru. Di asrama juga. Iya. Terus di itu ke Madinah. Yo asrama juga. Mahasiswa. Dia punya rumah sendiri. Setelah dari Madinah, di Sayyid Ali, ya asrama juga. Jadi Ustaz ini hidupnya di asrama selama 40 tahun lebih. Makanya kalian baru 1 tahun dan 1 bulan. Jangan usah dulu, ya aku ini ya. Tidak ada apa-apanya. Makannya tidak enaknya. Kalau kalian makan kurang enak, ya ingat, masih ada orang yang tidak makan. Masih ada orang makan tempe, mirip triplek tipis. Supaya bersyukur. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita tahu semua. Jadi banyak bersyukur. Nikmat Allah itu banyak. Ya kalian hidup di zaman Masya Allah serba ini setiap minggu orang tua jemput. Ustaz dulu 2 tahun sekali pulang dari NTT sana. 2 tahun naik kapal laut. Goyang, mabuk. Makanya hidup ini memang begitu. Tapi apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti sesudah kesulitan ada kemudahan. Ya. Jadi bersenang-senang itu setelah itu, alhamdulillah. Ya, harus melalui hal yang sulit. Ya. Harus melalui hal yang sulit. Karena kalian berproses. Ya. Dari satu masa ke masa berikutnya. Jadi masa anak-anak, masa remaja ke dewasa. Nanti dewasa nikah, kawin, masalah lagi nanti. Karena kan ada masalah kan sama orang tua, nanti sama istri, nanti sama anaknya demo, istrinya demo. Berat itu. Hadapi orang 1000 demo lebih ringan daripada 1 orang yang demo di rumah itu. 1 orang udah demo berat. Ngerti ya? Sudah yang bermengerti tidak usah lah. Cukup yang ngerti saja. Jadi hidup ini memang berproses. Kan yang proses kepada kedewasaan, kepada kematangan, matang. Ya, sekarang masih hijau, yang masih pucuknya. Dia berproses sampai kepada matang, Masya Allah, lezat. Ya. Pepaya itu udah langsung manis, iya kan? Iya, nanti kalau sudah matang baru manis. Coba lihat pepaya hijau. Apa ada burung apa? Malam-malam ini? Kelelawar yang makan pepaya hijau dah. Tapi kalau sudah merah, rebutan. Ya. Gimana Ustaz? Jadi Ustaz Hafid, Masya Allah. Ya. Iya, direbut oleh yang menginginkan kalian. Makanya semua harus proses. Penting kalian sabar. Kuncinya adalah sabar. Setelah sabar, ada hal yang lain. Karena kita ini manusia, kita ini lemah, tidak punya kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah, ya. Berdoalah, selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Ya Allah mudahkan kalian dalam menghafal. Minta pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku kesulitan menghafal. Ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku kemudahan. Itu jangan mengandalkan akalnya, otaknya. Enggak. Harus minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya pada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Minta taufik pada Allah Ta'ala. Sudah diberikan taufik, diberikan kekuatan, diberikan hidayah, diberikan kesehatan dalam kalian menjalani masa yang memang harus dijalani. Kalau mau menjadi manusia yang bermanfaat di tengah masyarakat. Kalau tidak mau pulang, udah bantu orang tua jaga toko, iya sampai tuanya jaga toko terus. Iya. Jadi kalau kalian bekerja belajar untuk ilmu, insya Allah ada saatnya kalian akan menjadi orang yang bermanfaat di tengah masyarakat. Jadi selalu mohon pada Allah Ta'ala, Rabbi zidni ilman, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni, dan seterusnya. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan minta pada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, tadi 3 ya, berdoa mohon pada Allah pertolongan. Yang keempat adalah kalian jangan puas dengan prestasi yang kalian capai. Ada seorang, Masya Allah, dalam dia hebat, nilainya tinggi. Jangan, itu hanya dalam ujian. Loh, apa ada murid Ustaz yang dapat 100? Sudah ada. Kalau ada orang bertanya pada Ustaz, ngajar alhamdulillah sudah 35 tahun. 35 tahun. Ustaz, apa ada murid yang dapat nilai 100? Iya. Tapi 100 itu di kertas jawaban itu saja. Karena memang ada soalnya, ada jawabannya. Ya kalau dia berhak dapat 100, ya kenapa kita mengurangi nilainya? Tapi yang lain belum tentu. Kan gitu. Jadi 100 itu dalam lembaran itu saja. Jadi wanifillah, usah lihat itu. Ayamnya dilihat. Jadi kalian tidak boleh puas dengan prestasi yang kalian capai. Tapi hendaknya terus meningkatkan prestasi. Jangan merasa puas dengan apa yang jangan. Nilai kalian mungkin tahun ini sekian, ya mungkin berapalah misalnya 80 sekian. Usahakan naik sampai 90. Usahakan naik sampai 95, 96. Kalau nilai sekarang mungkin pakai A. Ada A+, ada A, ada B, ada B+. Mungkin sekarang cara menilai begitu. Kalau Anda bisa A+ terus, Masya Allah, nikmat. Jadi tidak boleh puas dengan prestasi yang sudah dicapai. Harus selalu ingin meningkat. Ya. Dan ini ajaran Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian dalam berbuat baik. Jadi kita ini berlomba hidup ini. Bagaimana kita memenangkan perlombaan ini? Jadi harus selalu tidak puas dengannya. Bersyukur ya, tetap bersyukur. Tapi ada upaya untuk meningkat. Karena kalau tidak bersyukur juga, ya bagus. Ya, kalau tidak bersyukur nanti ada sama Allah Ta'ala. Tetap bersyukur, tapi harus ada peningkatan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, ini terakhir ya, cukup ya? Cukup apa tambah? Tambah, ada tambah yang nambah. Tak apa-apa. Yang berikutnya yang kelima, insyaallah terakhir, kalian harus tetap menjaga hubungan dengan para asatidz, dengan musyrik kalian yang memantau yang ini. Jaga hubungan yang baik, menghormati guru, yang memuliakan guru, yang mengajarkan, jangan sampai kurang beradab kepada guru. Ya, jaga akhlak yang mulia, terutama kalian ketika pulang liburan, yang mungkin Jumat, Sabtu Minggu, Sabtu Ahad pulang. Tunjukkan akhlak yang mulia pada orang tua kalian, ya, terutama juga pada guru-guru kalian di tempat ini. Jadi harus tetap jaga adab-adab dan akhlak sebagai orang-orang yang hamalatul Quran, yang menghafal Quran ini betul-betul dijaga, diperhatikan, ya, dan akhlak yang mulia. Dan insyaallah sini juga ada pelajaran, misalnya apa akhlakul Quran, mungkin perlu aja salah adab tidur, salah adab misalnya ke masjid, ini perlu diajarkan juga supaya
tidak sekedar kita menghafal Quran, tapi kita mengamalkan juga adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukup ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, juga pada asatid yang anggaplah mereka adalah anak-anak kita sendiri, ya, sehingga betul-betul kita mengayomi mereka dengan ikhlas karena Allah, perhatikan mereka. Ya. Kalau ada anak yang mungkin hafalannya hari ini lambat, ya kadang-kadang mungkin punya masalah, itu perlu juga ditanyakan, kenapa hari ini kamu kok begini? Kadang-kadang ada punya masalah, ya. Ya, pulang libur mukanya nggak senyum, mungkin ada masalah di rumahnya, ya. Ada masalah. Ibu ayah berantem mungkin, semoga tidak. Misalnya bertengkar maksudnya. Jadi yang juga mohon dilihat secara umum, secara menyeluruh. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan enggak? Ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak Ustaz tanya tadi. Ada 5 poin yang Ustaz sampaikan. Ya. Nah, ini. Saya perkataan Abdullah bin Mubarak. Ada yang bertanya enggak? Fadhal. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah Khidir itu dia seorang nabi? Apakah? Khidir itu adalah seorang nabi? Khidir adalah seorang nabi. Itu yang lebih rajih. Sebagian ada yang mengatakan wali, ya. Saya yang mengatakan wali. Tapi yang lebih kuat adalah beliau seorang nabi. Ya. Allah ajarkan beliau, berikan wahyu kepada beliau, dan ilmu yang diberikan spesial untuk beliau. Dimana Musa pun diberikan ilmu khusus Musa. Jadi beliau yang rajih, yang kuat dalam khilaf antara ulama tentang apakah Khidir seorang nabi atau wali, beliau adalah seorang nabi. Wallahu a'lam. Lain itu sudah membuka pertanyaan. Ayo, jangan malu, ayo. Cukup? Sabar. Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut yang kuat pada setiap individu kepada Allah? Sebetulnya banyak kiat-kiat untuk menimbulkan rasa takut. Ya ada sih. Di antaranya adalah contoh seorang itu selalu merasa bahwa Allah memantaunya, Allah melihatnya, dia tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, ya, dimanapun dia berada. Makanya al-ihsan itu ada 2 tingkatan. Kata Nabi alaihissalam, ya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Perbuatan ihsan itu kamu beribadah pada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ya. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau kamu pun tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Derajat tertinggi yang pertama ini namanya al-musyahadah. Ya, jadi al-ihsan ada 2 tingkatan. Ketika seorang beribadah pada Allah, dia seakan-akan melihat Allah. Ini derajat yang paling tinggi, namanya al-musyahadah. Seakan-akan dia menyaksikan Allah. Tapi walaupun tidak musyahadah ini, yang kedua itu muraqabah, bahwa Allah melihatnya. Itu muraqabah. Itu di antaranya. Seseorang selalu melihat bahwa Allah memantaunya, mengetahuinya di mana pun dia berada. Kemudian yang kedua, dia mengingat tentang semua amal perbuatan itu akan diperlihatkan di hari kiamat. Ya, dia tidak malu amal perbuatan dibeberkan, amal yang buruk dibeberkan oleh Allah kepada manusia. Jangan malu. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya penyebab beliau ini hidup zuhud, ya, tidak cinta pada dunia, hidup apa adanya, banyak ibadahnya, ya, Hasan Al-Basri seorang tabi'in, kata beliau, aku lakukan hal ini karena 4 hal. Ya, kok bisa tenang kayak gitu, kenapa? Karena 4 hal.
Yang pertama, alimtu ya, bi anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Fatma'anna qalbi. Aku yakin betul bahwa rezeki aku ini tidak akan pindah ke orang lain. Ya. Makanya hatiku kan tenang. Ya. Jadi kalau seorang yakin pada rezeki Allah, bahwa apa yang akan masuk dalam perutnya tidak mungkin nyasar ke perut orang lain, dia tenang hidup ini. Karena yakin bahwa rezekinya tidak akan diambil oleh orang lain, tidak akan jatuh pada tangan orang lain. Maka dia tenang mencari rezeki ya seadanya. Kalau mau rezekinya dia dapat, kalau enggak ya enggak. Karena memang milik orang lain. Kemudian yang kedua, walimtu bi anna amali la yaqumu bihi ghair. Aku yakin bahwa amal perbuatanku ini, amal ibadahku, kebaikanku tidak bakal dilakukan oleh orang lain. Aku yang harus lakukan. Ya. Fasyahaltu nafsi bihi. Maka aku sibukkan diriku dengan melakukan amal ibadah. Karena amal kita tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Kita yang mengerjakan amal ibadah. Masa ada perwakilan sholat, terus kamu sholat ya, aku wakili aku diam dalam sholat, kamu wakili. Tidak ada kan? Puasa pun begitu. Ya. Iya, diwakilkan pada orang lain. Jadi seharusnya orang itu yang mengerjakannya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa alimtu bi anna Allaha yarani. Ya. Fastahyaitu an yarani wa ana aksi. Aku yakin bahwasanya Allah itu melihat aku. Maka aku malu kalau ketika dia melihat aku dalam keadaan berbuat maksiat. Yang terakhir kata beliau, wa alimtu annal mauta yantaziruni. Atau memantau aku yakin bahwa kematian itu menunggu aku, jadi menunggu saatnya datangnya waktu. Maka istadatu lima ba'dahu. Oleh karena itu aku siapkan untuk sesudah kematian. Jadi contoh-contoh perkataan para ulama salaf itu juga akan mewarnai seseorang, memberikan sugesti pada seorang untuk dia beramal takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup? Terakhir 3. Ya, Manakah bentuk dari ilmu yang barokah itu? Ilmu yang barokah itu ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan dan diajarkan pada orang lain. Ya. Ilmu yang dapat merubah perilaku seseorang. Coba Anda melihat ketika sebelum datangnya Islam, bagaimana para sahabat dahulu. Kemudian setelah diutusnya Nabi SAW, bagaimana perubahan mereka. Maka kalau ada orang berbicara revolusi mental, yang paling hebat dalam revolusi mental adalah ajaran Islam. Betul-betul merubah generasi dengan ilmu yang bermanfaat. Yang diutusnya Rasulullah SAW, kemudian memunculkan generasi terbaik dari umat manusia. Jadi dengan ilmu itu yang bermanfaat, kalau dia memberikan perubahan pada diri seseorang kepada yang lebih baik, maksudnya perubahan pada yang lebih baik. Nah, ilmu itu tidak bermanfaat kalau kepada yang lebih buruk. Ya, jadi ilmu itu kurang bermanfaat. Harus tobat, kembali kepada Allah, istighfar, minta ampun, cari teman yang baik. Itu juga faktor-faktor yang mendukung seseorang untuk bisa menjadi lebih baik. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Satu lagi. Nanti memang satu lagi ya. Izin bertanya Ustaz, ini yang ingin Anda tanyakan bagaimana kiat-kiat cara memuliakan Al-Quran sendiri Ustaz? Ya ada sih sebetulnya, antum kan punya bukunya Imam Nawawi tentang adab hafalatul Quran. Sebetulnya itu diantara yang disebutkan beliau itu ya bagaimana menghormati Al-Quran.
Iya, apalagi ustaz harus membaca itu. Guru yang mengajarkan tahfidz ini harus paham tentang adab hamalatul Quran. Itu dipuji oleh ulama tentang misalnya. Jadi kita menghormati Al-Quran ya, dengan yaitu membacanya, memahaminya, mengamalkan apa perintahnya, menjauhkan larangannya. Itu adalah bentuk-bentuk dari menghormati Al-Quran tadi. Ya. Kemudian tidak sembarang meletak Al-Quran juga termasuk. Kadang-kadang ada orang pakai bantal, alhamdulillah, jangan heran loh. Karena mungkin ketidaktahuannya, ada Al-Quran taruh di kepalanya, tidur. Nah, itu ada benar. Ada yang jelek. Ya. Maka dari itu, coba antum bisa kembali kepada kitab tersebut. Sangat disebutkan bagaimana adab-adab orang yang menghafal Al-Quranul Karim itu mengandung untuk menghormati dan memuliakan Al-Quranul Karim. Jadi ada kalamullah yang harus dimuliakan. Baik, sehingga cukup mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Karena pertanyaan antum ini harus satu materi lagi. Ya, nanti jam kedua ini. Kalau ada hisab keduanya. Baik, aku nak kau lihat jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi para santri semuanya. Ayo yang bersemangat, ya jangan jangan patah semangatnya. Harus semangat, niat karena Allah. Ya, semangat dalam menghafal. Bertanya pada ustaz, pada guru. Setorannya harus lancar, ya. Harus lancar setorannya. Ya, jangan beberapa hari belum setoran. Harus lancar karena setor apa. Baik, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz atas nasihatnya kepada kami semua. Alhamdulillah, poin yang kita ambil juga di sini, ikhwan sekalian, mengamalkan dari ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, ya.